balik Laut Biru yang tenang, tersimpan kisah tentang sebuah negeri di ujung selatan Filipina. Tawi-Tawi, tempat di mana laut bukan batas, melainkan jembatan yang menyatukan manusia, sejarah, dan iman. Di ujung selatan Filipina, tersembunyi sebuah gugusan pulau yang seolah terapung di antara batas negeri dan budaya. Nama tempat itu adalah Tawi-Tawi, sebuah provinsi yang menjadi titik paling selatan di negara Kepulauan Filipina, terletak di jantung Kepulauan Sulu. Dari sini, cakrawala laut seakan tak berujung, menyambungkan Filipina dengan Malaysia di Sabah hingga Indonesia di utara Kalimantan. Letaknya begitu strategis, namun tetap terpencil. Dikelilingi Laut Biru kehijauan, hamparan pasir putih, dan langit tropis yang hampir selalu cerah. Tawi-Tawi seringkali dianggap pinggiran, padahal ia sesungguhnya adalah simpul peradaban. Sebuah pintu gerbang yang mempertautkan bangsa, tradisi, dan keyakinan di jalur perdagangan maritim Asia Tenggara. Tawi-Tawi bukan hanya sekadar titik di peta. Ia adalah pertemuan laut dan budaya. Rumah bagi suku-suku maritim seperti Sambajau, Tausug, Jamamapun, dan Bajau. Mereka adalah manusia laut, generasi yang sejak berabad-abad telah hidup berdampingan dengan ombak, pasang surut, dan angin musim. Pulau-pulaunya, dari Bo hingga Simunul, dari Sibutu hingga Sitangkai, bukan sekadar daratan kecil, melainkan lembaran sejarah yang menyimpan kisah perjalanan nenek moyang yang berlayar tanpa kompas, menjelajahi lautan dengan hanya bertumpu pada bintang dan arus. Dari kejauhan, Tawi-Tawi mungkin terlihat sunyi, seakan jauh dari hiruk-pikuk dunia modern. Namun bagi mereka yang mengenalnya lebih dekat, wilayah ini adalah nadi yang mengikat sejarah, identitas, dan kekayaan laut Asia Tenggara. Disinilah laut tidak pernah menjadi batas, melainkan jembatan yang menyatukan bangsa dan budaya. Sejarah mencatat, sekitar tahun 1380, seorang ulama bernama Syekh Karim Ul Makhdum tiba di Pulau Simunul. Ia datang dari jauh, dari negeri Arab, membawa ajaran Islam dan mulai memperkenalkannya kepada masyarakat setempat. Di tanah yang sederhana, ia membangun sebuah masjid dari kayu. Bangunan itu tampak biasa, namun maknanya luar biasa. Masjid itu kini dikenal sebagai Masjid Syekh Karim Makhdum, masjid pertama di Filipina, bahkan diyakini sebagai yang tertua di Asia Tenggara. Hingga hari ini, masjid itu masih berdiri. Ia bukan sekadar bangunan ibadah, tetapi monumen yang menandai titik mula pertemuan Islam dengan masyarakat kepulauan ini. Kedatangan Syekh Makhdum menjadi awal berkembangnya ajaran Islam di Tawi-Tawi, yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah lain di selatan Filipina. Tak lama setelahnya, Kesultanan Sulu berdiri, menjadikan Tawi-Tawi bagian dari wilayah kekuasaannya. Kesultanan ini memainkan peran penting, bukan hanya dalam menyebarkan agama, tapi juga dalam membentuk struktur sosial, politik, dan budaya. Ketika kolonial Spanyol datang menaklukkan Filipina bagian utara, Tawi-Tawi tetap berbeda. Jarak geografis yang jauh, ditambah dengan kekuatan budaya dan agama yang sudah berakar dalam, membuat masyarakat di sini mampu mempertahankan identitas mereka. Hingga kini, Tawi-Tawi masih dikenal sebagai wilayah dengan akar Islam yang kuat di Filipina. Bukan hanya karena catatan sejarahnya, tapi juga karena masyarakatnya terus menjaga tradisi, keyakinan, dan kebudayaan yang diwariskan sejak ratusan tahun lalu. Namun, kisah Tawi-Tawi tidak berhenti pada berdirinya masjid dan menguatnya Islam. Di wilayah ini, laut selalu menjadi inti kehidupan. Laut bukan sekadar sumber pangan, tetapi juga ruang hidup, jalan raya, bahkan halaman depan rumah. Dan di antara semua suku maritim yang mendiami kawasan ini, nama Bajau selalu disebut sebagai penjaga tradisi laut terakhir.
Suku Bajau tersebar di perairan Filipina Selatan, Sabah di Malaysia, hingga ke timur Indonesia. Mereka dikenal sebagai pengembara laut, generasi yang menjadikan samudra sebagai tanah kelahiran, rumah, dan kuburan. Bagi Bajau, laut adalah dunia tanpa pagar. Mereka hidup di perahu-perahu kecil atau rumah panggung di atas air, berpindah-pindah mengikuti arus, musim, dan jalur migrasi ikan. Keahlian mereka bukan sekadar melaut, tetapi menyatu dengan laut. Bajau dikenal sebagai penyelam bebas paling terlatih di dunia. Beberapa di antara mereka mampu menyelam hingga kedalaman 70 meter dalam sekali tarikan napas. Tanpa tabung oksigen, tanpa alat bantu, hanya tubuh dan kemampuan adaptif yang diwariskan turun-temurun. Ilmuwan menemukan bahwa organ limpa mereka berkembang lebih besar dari rata-rata manusia, menyimpan oksigen lebih banyak seperti mamalia laut. Adaptasi ini bukan mitos, melainkan hasil dari ratusan tahun hidup dalam tuntutan laut. Namun, laut yang dulu murah hati kini semakin menipis. Populasi ikan menurun tajam akibat penangkapan berlebih, perubahan iklim, dan kerusakan terumbu karang. Kapal industri masuk semakin jauh ke zona tradisional. Jaring pukat, bahan peledak, dan racun menghancurkan ekosistem. Bagi Bajau, ini bukan hanya krisis lingkungan, melainkan ancaman terhadap identitas mereka. Banyak di antara mereka juga terjebak dalam keterasingan hukum. Sebagian besar Bajau lahir di laut, tanpa catatan sipil, tanpa kewarganegaraan. Mereka nyaris tak diakui di Filipina, Malaysia, maupun Indonesia. Tak punya akses pendidikan, kesehatan, atau perlindungan hukum, mereka menjadi kelompok paling rentan. Hidup mereka seolah di tepi peradaban, nyata, tapi tak terlihat. Dalam desakan itu, banyak komunitas Bajau mulai beradaptasi. Di Tawi-Tawi dan Setangkai, mereka beralih dari berburu ikan ke budidaya rumput laut. Laut yang dulu menjadi medan berburu, kini dijadikan kebun terapung. Dengan tali-tali panjang, mereka menanam Eucheuma cottoni, rumput laut merah yang digunakan di industri makanan, kosmetik, hingga farmasi. Sekali panen bisa menghidupi satu keluarga. Namun harga ditentukan tengkulak, dan pasokan sangat bergantung pada cuaca yang semakin sulit diprediksi. Di wilayah lain, sebagian Bajau yang bermigrasi ke daratan mulai mencoba membudidayakan kepiting bakau. Dengan pagar bambu sederhana, mereka merawat bibit kepiting hingga siap jual. Hasilnya lebih stabil dibanding berburu ikan, namun butuh modal dan pengetahuan baru yang tak mudah bagi masyarakat laut. Budidaya ini bukan sekadar soal ekonomi, ia adalah bentuk adaptasi budaya. Sebuah jembatan antara cara lama dengan tuntutan zaman. Generasi muda Bajau mulai memanfaatkan teknologi sederhana, GPS untuk memetakan wilayah tangkap tradisional, pengetahuan biologi laut untuk menjaga ekosistem, bahkan hukum kelautan untuk memperjuangkan hak mereka. Identitas Bajau kini berada di persimpangan. Mereka bukan lagi sepenuhnya pengembara laut, tapi juga belum sepenuhnya warga daratan. Mereka hidup di antara dua dunia lama yang perlahan memudar, dan dunia baru yang belum sepenuhnya menerima. Namun, satu hal tidak berubah. Laut tetap menjadi nadi kehidupan Bajau. Hanya cara mereka menghidupinya yang kini bergeser. Tapi, Tawi-Tawi tidak hanya tentang laut dan Bajau. Ia juga tentang hubungan manusia dengan alam yang liar. Di sini, buaya bukan sekadar cerita rakyat. Mereka nyata dan ada di mana-mana. Bukan hanya di muara besar, tapi juga di rawa-rawa, di balik akar bakau, bahkan di bawah rumah panggung saat malam tiba. Buaya air asin bisa tumbuh hingga 6 meter, cukup besar untuk menarik manusia ke dalam air tanpa suara. Kehidupan di Tawi-Tawi mengajarkan masyarakatnya untuk hidup berdampingan dalam ketegangan yang tak pernah hilang. Tidak ada peraturan resmi, tidak ada pagar pelindung,
hanya naluri yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan turun ke air sendirian saat gelap. Jangan menyeberang saat pasang. Jangan berenang di tempat yang terlalu sunyi. Semua itu bukan aturan tertulis, melainkan kebijaksanaan hidup bersama ancaman yang selalu ada.